Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu jamaah Masjid Nurul Jamil, jamaah salat Id pada tahun 1443 ini, izinkanlah saya sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Jamil, mungkin pertama kali saya berdiri di mimbar pada Idul Fitri ini. Saya mulai kemarin bertugas ketika Idul Kurban, hampir setahun berlangsung. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan bagi baginda Rasulullah SAW. Semoga amal ibadah saum yang diikuti oleh ibadah fardu maupun sunnah lainnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 adalah hari yang sedih bercampur bahagia. Sedih karena baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang pahalanya dapat dilipat gandakan, bulan penghapusan api neraka. Sedih karena kita belum bisa melaksanakan secara maksimal. Sedih karena kita belum melaksanakan secara maksimal kesempatan ibadah fardu maupun sunnah yang hakikatnya kita belum tahu apakah kesempatan ibadah pada bulan suci Ramadan itu akan kita raih pada tahun-tahun mendatang. Namun kita insya Allah berdoa agar kita masih dapat kesempatan umur untuk bisa masuk ke Ramadan yang akan datang. Amin. Perasaan bahagia juga dapat kita rasakan walaupun hanya sedikit ibadah kita. Semoga kita ikhlas istiqomah mengerjakan ibadah lanjutan pada bulan lain di luar bulan puasa. Walaupun pahalanya hanya kelipatan 10 atau 700 dibandingkan bulan lain yang ada bulan Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Ya Allah, kuatkan iman dan ketakwaan kami untuk meneruskan keistiqomahan ini, menjalankan ibadah dan syariat Islam, dan dijadikan kami sebagai muslim dan muslimah yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Dr. Haji Fahmi Lukman M. Hum yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada Idul Fitri di Masjid Nurul Jamil. Kami atas nama jamaah dan pimpinan Masjid DKM Nurul Jamil menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri dan bersilaturahim dengan warga Bukit Dago dan jamaah Masjid Nurul Jamil. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala bagi perjuangan kita menegakkan syiar Islam dan menjadikan kita semua menjadi insan yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Judul khutbah yang akan beliau sampaikan adalah Saum Idul Fitri dan Hari Pembebasan. Sebelum itu kami laporkan kegiatan amaliyah Ramadan DKM Masjid Nurul Jamil yang sementara dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah fardu dan sunnah merupakan kegiatan rutin salat 5 waktu. Namun selama Ramadan, pembacaan hadis yang dikhususkan pada hadis-hadis berkaitan dengan ibadah saum dilakukan 2 kali, yaitu pada salat subuh dan pada salat zuhur. Kajian Dinul Islam dan kultum atau ceramah Ramadan. Kajian Dinul Islam bergeser yang semula setiap malam Rabu dirubah menjadi kajian Selasa Suruk, sedangkan ceramah Ramadan dilakukan pada sholat maghrib pada sholat isya sebelum taraweh. Seluruh kajian disiarkan secara live atau recorded YouTube maupun dengan fasilitas Zoom meeting. Tadarus dan hataman Al-Quran diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim ibu-ibu yang diikuti tidak kurang dari 100 orang dan dapat menghatamkan pada hari tanggal 15 Ramadan yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Keempat, Qiyamul Lail dan Itikaf.
Dilakukan mulai dari malam 21 Ramadan hingga 29 Ramadan, yang dilakukan mulai jam 2.30 sampai dengan 3.30 dengan mengambil 4 juz terakhir dan dihatamkan pada malam 29 Ramadan. Kepada peserta Qiyamul Lail dan Itikaf dianjurkan telah menyelesaikan minimal sampai juz ke-26 sehingga menjadikan khatam bersama. Jumlah peserta salat tarawih maupun salat wajib masih konsisten dengan kisaran 3-4 saf dan 1 saf jamaah wanita. Sedangkan peserta itikaf dan Qiyamul Lail dilakukan melalui absensi dengan kisaran antara 25 hingga 60-70 peserta, maksimal pada malam 27 dan 29 Ramadan. Kegiatan dan pelayanan sosial. 1. Bakti sosial dan penyelenggaraan bazar dikoordinir oleh ibu-ibu Majelis Talim Nurul Jamil pada tanggal 15 Ramadan hingga 20 Ramadan dengan jumlah paket sasaran tidak kurang dari 225 paket sembako dengan nilai pengeluaran lebih dari 20-5 juta rupiah, dan seluruhnya merupakan donasi atau natura uang yang secara khusus dibelanjakan bagi keperluan bakti sosial. Bazar Ramadan menyediakan pakaian dan pangan iftar dilakukan pada tanggal 17 Ramadan dan diikuti antusias oleh masyarakat di sekitar Masjid Nurul Jamil, Dago Los, Dago Pojok, Dago Tanggulan. Alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan baik. Kami memberikan apresiasi bagi ibu-ibu yang mengkoordinir kegiatan ini. Penyediaan iftar dan makan sahur. Penyediaan iftar al-tajil melibatkan sebanyak 74 keluarga, belum termasuk volunteer yang menyerahkan paket iftarnya sebagai tambahan dari jadwal terdaftar. Selama 10 hari terakhir, kepada para peserta itikaf disediakan makan sahur dengan kisaran penyediaan terendah 25 dan hingga 70 paket dengan rata-rata 40 paket per hari per malam. Seluruhnya terdistribusi dan dikontrol melalui sistem absensi kehadiran. Berikutnya adalah penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako, dan fidyah. Berdasarkan posisi tanggal 1 Mei 2022 pada pukul 23 tadi malam dilaporkan sebagai berikut. 1. Penerimaan zakat fitrah senilai 15.900.000 rupiah untuk sasaran 400 jiwa. Infak sodako sebesar 28.135.000 rupiah. Fidyah 10.740.000 rupiah. Zakat mal 63.785.000 rupiah. Wakaf tunai 100.000 rupiah, kotak tarawih 14.196.000 rupiah, sumbangan pembangunan TKQ TPQ sebesar 2.310.000 rupiah dan 2.390.000 rupiah. Kemudian zakat fitrah dalam bentuk beras sebesar 77 kg. Seluruh zakat fitrah dan fidyah sebesar 26.648.000 telah disalurkan kepada mustahik tersebut di atas dengan pendistribusian 75% fakir miskin, 12,5% fisabilillah, 12,5% amilin. Daerah sasaran pendistribusian mustahik di sekitar Dago, yayasan, panti asuhan yang juga turut membantu pendistribusian zakat fitrah. Pertanggungjawaban lengkap insya Allah akan disampaikan pada kesempatan lain, insya Allah pada salat Jumat yang akan datang. Kami atas nama pengurus DKM Nurul Jamil beserta staf dan pengurus Yayasan Nurul Jamil mengucapkan ucapan terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga amal ibadah Bapak Ibu Saudara di bulan yang penuh ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah pula lah yang akan memberikan balasan pahala berlipat ganda. Semoga amalan kita ini juga dapat membersihkan dosa dan kehilapan dan kembali kepada fitrah di hari Idul Fitri ini. Kepada staf DKM Nurul Jamil dan ibu-ibu Majelis Talim Nurul Jamil yang aktif dalam panitia Amaliyah Ramadan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasinya dalam rangka memakmurkan Masjid Nurul Jamil. Terlebih pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang bawa anak supaya ditarik aja. Saudara berjalan Ibu dan Bapak jamaah rahmatullah, diingatkan kembali untuk sholat sunat Idul Fitri. Kita akan menggunakan 7 takbir di luar takbiratul ihram dan 5 takbir di luar takbir ketika berdiri. Istawu sufufakum fa inna tasbihus suhur min iqamatis shalah. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'iidan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam wa nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa bikulli syai'in qadir. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallim ala al-qaidi wal qudwati Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillah haqqa jihadi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah kami para hamba-Mu datang bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu. Inilah kami ya Allah, ya Aziz, makhluk-makhluk-Mu yang lemah, yang tidak berdaya, kini duduk di hadapan altar kemuliaan dan keagungan-Mu. Ya Ghani, wahai yang maha kaya, inilah kami orang-orang fakir yang menundukkan kepala karena malu kepadamu, kini menadahkan tangan-tangan kecil kami untuk memohon belas kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami para hamba-Mu yang lemah datang memohon rahmat-Mu. Sekalipun dengan tertatih-tatih kami berupaya mendekatkan diri kepadamu, berharap kasih sayang-Mu. Setiap malam ya Allah, kami berupaya membaca Al-Quran untuk memahami petunjuk-petunjuk-Mu. Setiap saat kami menyeru ya Allah asma-Mu yang maha agung. Semua itu ya Rahman tak lain hanyalah untuk menggapai ridha yang datangnya dari-Mu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita semua merasa sangat bahagia. Bahagia yang keluar dari jiwa yang paling dalam, sehingga tidak terasa air mata pun berlinang di pelupuk mata kita. Ramadan menghimpun rasa haru dan syahdu berpadu dalam jiwa kita. Masih terasa oleh kita betapa di sela-sela rasa lapar dan dahaga yang terasakan melemahkan fisik-fisik kita, kita berlatih untuk menahan emosi, menahan marah, menahan hawa nafsu yang meluap yang ingin diperturutkan. Saat rasa kantuk dan malas menyelimuti jiwa kita, kita berlatih untuk tetap semangat menyelesaikan setiap amanah dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Di saat malam tiba, kita pun mencoba untuk berkontemplasi, mengingat ulang kembali tentang kealpaan, tentang sekian banyak khilaf, sekian banyak salah, dosa dan kelalaian dan kemaksiatan yang mungkin telah banyak kita lakukan selama ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan inilah bulan tempat kita bercermin, menuntut diri dan memperbaiki diri. Inilah bulan penuh ampunan atas seluruh kealpaan dan dosa kita sebelumnya, sehingga kita kini berharap dan tetap berharap semoga Allah menjadikan kita bagaikan manusia yang terlahir kembali,
fitrah, sesuatu yang kemudian bagian dari tujuan dari Ramadan itu. Ramadan adalah suasana berlatih kembali mengendalikan diri. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita isi dengan ketaatan demi ketaatan, meminimalisir perbuatan salah dan khilaf. Bulan yang hati kita menjadi lebih mudah tersentuh dengan penderitaan yang tampak di sekitar kita, di sekeliling kita. Bulan ini merupakan bulan kita berupaya beramal dengan tulus dan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Ramadan adalah suasana jiwa yang selalu diliputi oleh keimanan dan takarub kita untuk senantiasa menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada getar-getar keharuan dan kegalauan dalam hati kita mengingat Ramadan. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan berlimpah rahmah, Ramadan penuh dengan ampunan Allah, kini telah pergi meninggalkan kita semua. Akankah sampai usia kita untuk berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang? Berlatih lagi kita dalam bulan Ramadan, berkontemplasi kembali kita dengan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, tapi kita berharap semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Apa yang kita dapatkan melalui saum kita sepanjang Ramadan kemarin? Benarkah kita semakin menjadi semakin orang yang bertakwa? Bila benar bahwa kita semakin hari semakin bertakwa, maka mengapa semua itu belum berkorelasi dengan upaya perbaikan kondisi masyarakat dan umat di sekitar kita? Kita masih banyak melihat berbagai realitas yang mengiris hati kita. Kemiskinan, kepapaan masih dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Praktika korupsi manipulasi masih cukup bertebaran menghiasi lembar-lembar media massa cetak dan elektronika. Pertikaian, perkelahian dalam upaya memperebutkan bangkai-bangkai dunia acap kali menyeruak dalam lembar masyarakat kita. Kerusakan moralitas semakin marak di berbagai lapisan masyarakat kita. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, abuse of power seringkali dipamerkan oleh sebagian kecil kalangan, serta beragam bentuk kriminalitas yang lainnya yang semakin lama semakin banyak. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita pada hari ini. Bangsa Indonesia yang kita cintai, hidup semakin terasa berat. Beban ekonomi, sosial seolah tidak tertahankan, sementara segelintir orang bergelimang dengan kemewahan. Dengarlah pula jerit tangis saudara-saudara kita seiman yang ada di Palestina, di Xinjiang, di Suriah, di Rohingya, dan berbagai negeri muslim yang lainnya. Mereka melewati bulan Ramadan di tengah ancaman kekerasan dan senjata. Betapa umat ini begitu memilukan. Bukankah Al-Quran Al-Karim menyatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik? Kita ini adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi mengapa yang terjadi adalah yang sebaliknya? Keterpurukan, penderitaan, dan keterbelengguan. Bukankah kita sudah merdeka dari penjajahan imperialisme fisik barat dalam masa waktu yang sangat panjang yang telah meluluhlantakkan, menestapakan bangsa ini 77 tahun yang lalu? Seharusnya kita saat ini menjadi bangsa yang unggul, yang siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain secara sehat. Hidup dalam keadaan yang sejahtera, yang diliputi kedamaian dan ketentraman lahir dan batin.
Tentu ada sesuatu yang mesti menjadi bahan renungan kita bersama. Tetapi yang pasti adalah kita harus berubah, melakukan perubahan. Berubah dan perubahan artinya kita melakukan perbaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasulullah Muhammad SAW dan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks proses perubahan masyarakat jahiliyah yang difahami dengan misi minaz zulumati ilan nur, menghantarkan manusia jahiliyah dari pintu-pintu kegelapan, dari pintu-pintu kezaliman menuju cahaya, yaitu cahaya Islam. Keberadaan Rasulullah SAW ada sebagai subjek perubahan, sedangkan keberadaan Islam adalah visi dan misi yang menentukan arah perubahan tersebut tadi. Adapun masyarakat adalah objek yang dikenai dengan proses perubahan itu sendiri ke arah visi yang telah ditentukan oleh Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah maka perubahan adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang simsalabim ada kadabra, terjadi dengan tiba-tiba tanpa sebab akibat. Jelas hal ini tidak mungkin karena bertentangan dengan sunnatullah, proses alami yang telah Allah tentukan terkait dengan realitas alaminya. Perubahan dalam pandangan Islam harus dipandang sebagai sunnatullah, proses alami yang dilakukan menuju satu kondisi yang diinginkan, yang tentu saja kondisi itu adalah kondisi yang terbaik, yaitu terciptanya masyarakat yang diciptakan oleh visi dan misi dari perubahan itu sendiri, yaitu masyarakat yang muwafiqun bi ahkami syar'i, masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Lebih tepatnya adalah mengimplementasikan Islam dalam pengaturan realitas kehidupan, dan Islam memberikan yu'aliju masyakilil insan, memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika masyarakatnya. Sebagai sebuah masyarakat, bukan semata-mata perbaikan itu hanya sebagai sebuah individu yang bersifat personal individual. Berkaitan dengan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa bicara tentang Islam dan perubahan artinya bicara tentang masyarakat itu sendiri. Masyarakat dimaknai sebagai entitas yang hidup, dinamis, tumbuh dan bukan mati. Oleh sebab itu maka Islam merupakan agama yang liberating force, kekuatan yang membebaskan umat manusia. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam pada hari ini bukan hanya terletak pada kejahilan manusia terhadap agamanya sendiri, tetapi juga disebabkan oleh ketimpangan dalam dimensi sosial dan tidak terjadinya sinkronisasi antara ibadah yang berdimensi ritual, personal, horizontal, vertikal, dengan ibadah sosial komunal horizontal. Hal ini dapat kita perhatikan bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi, kepapaan sebagian masyarakat itu terjadi karena tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok yang lebih lemah, dan adanya kelompok masyarakat yang memakan kekayaan alam, sumber daya alam secara rakus dan serakah, mencintai materi kekayaan dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Dalam aspek inilah maka kita lihat bagaimana Islam menghendaki bahwa kekayaan itu tidak berputar-putar di tengah kalangan orang-orang kaya semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memandang bahwa perubahan sosial harus diawali dengan perubahan yang bersifat individual. Dimensi ritual harus tercermin dalam dimensi sosial. Dalam Islam, setiap aktivitas salat harus mencegah fahsya dan mungkar. Salat selalu berkorelasi dengan zakat yang menunjukkan dimensi spiritual berimplikasi kepada dimensi sosial.
Dalam banyak hadis Rasulullah SAW senantiasa menyerukan bahwa ibadah ritual yang tidak disertai dengan amal soleh dalam dimensi sosialnya, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidur kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan, maka mereka yang beribadah sebelah kiri dan kanannya, ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, akan tetapi mereka merampas hak-hak orang lain, mereka berlaku zalim kepada orang lain, maka semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tertolak di sisi Allah. Semua itu tidak bermakna, bahkan dinyatakan sebagai tidak melaksanakan agama alias pendusta agama. Pada konteks inilah maka kita dapat melihat bahwa agama pembebasan manusia atas belenggu-belenggu hawa nafsu manusia itu sendiri. Islam adalah agama yang memerdekakan manusia atas penindasan manusia yang lain. Proposisi dimensi sosial komunal dalam Islam jauh lebih dominan dibandingkan dengan dimensi spiritual individual transendental. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam sepanjang hidup Rasulullah SAW, beliau selalu berada bersama dengan orang-orang yang lemah dan berpihak pada kelompok manusia yang lemah ini. Rasulullah senantiasa menasihatkan agar para ulama, termasuk para intelektual di dalamnya, adalah para pewaris perjuangan kenabian dan senantiasa berada di tengah-tengah kelompok orang-orang lemah ini. Rasulullah SAW bersabda, taatilah para ulama selama mereka belum mengikuti hawa nafsunya. Lalu para sahabat Rasulullah bertanya, apa tanda ulama yang mengikuti hawa nafsunya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mereka senang mengikuti para sultan. Dalam hadis yang lain dikatakan, mereka meninggalkan kaum fuqara dan masakin, dan mereka mulai mengetuk pintu-pintu para penguasa, para sultan. Hadirin jamaah rahimahumullah, pada suatu hari seorang sahabat Rasulullah SAW lewat di sebuah wadi, di sebuah tempat yang berair jernih, bening, menyejukkan, menyegarkan kondisi yang ada pada konteks itu. Lembah itu begitu memesonakan setiap mata yang memandangnya, sehingga sahabat ini berpikir untuk beruzlah, mengasingkan dirinya dari keramaian masyarakat, dan kemudian menghabiskan sisa waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, siang, dan malam dengan penuh ketenangan dan kedamaian berada di lembah itu, menjauhi keramaian dunia dan hiruk pikuk manusia. Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan niatnya itu. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut tadi? Rasulullah kemudian bersabda, wahai sahabat, jangan engkau lakukan hal itu. Kedudukanmu di sisi Allah lebih utama dibandingkan dengan salat yang kau lakukan di rumahmu selama 70 tahun. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu dan menghapuskan setiap kesalahanmu serta memasukkannya ke dalam surga Jannatun Na'im? Maka kata Rasulullah, jihad fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadirin jamaah rahimahumullah, berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, berarti yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut tadi adalah seseorang dia hidup di tengah masyarakatnya, berinteraksi dengan masyarakatnya, dia berjuang di jalan Allah, berarti dia tidak boleh eksklusif, melainkan harus inklusif. Berjuang di jalan Allah berarti menyampaikan kebenaran dengan penuh keyakinan dan mempertahankan kebenaran itu dan menggigit kebenaran itu dan kemudian menyebarkan kebenaran itu kepada masyarakatnya.
dia menjadi saksi kebenaran itu tegak di tengah-tengah masyarakatnya. Dan dalam konteks ini dia menjadi syuhada 'alan nas. Dia menjadi saksi bagaimana kebenaran itu ditegakkan di tengah-tengah masyarakatnya. Berdasarkan hal inilah maka Islam memandang bahwa kehadiran seorang muslim, kehadiran seorang ulama, kehadiran seorang intelektual adalah bagian dari masyarakatnya dan merupakan hal yang sangat urgent dan sangat penting sekali. Rasulullah dengan Islam sebagai visi dan misinya tidaklah datang hanya mengajarkan zikir dan doa. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan ini benar dan ini salah, ini baik dan ini buruk, ini terpuji dan ini tercela, serta Rasulullah dan para sahabatnya membebaskan manusia dari penindasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia yang lainnya. Islam memiliki visi membebaskan manusia dari penderitaan dan belenggu yang memasung kebebasan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkenaan dengan hal itulah maka berarti bahwa keberadaan seorang muslim, keberadaan seorang ulama, keberadaan seorang ilmuwan, keberadaan seorang intelektual muslim yang telah ditempa oleh Ramadan harus berada di tengah masyarakatnya. Dia inklusif dengan masyarakatnya untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian, yaitu memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Setelah dia memperbaiki dan membenahi dirinya sendiri, dia harus menjadi saleh. Pada saat yang sama dia pun menjadi seorang yang muslih. Dia harus menjadi seorang yang saleh, dan pada saat yang sama dia harus menyolehkan orang lain. Dia harus menjadi seorang yang hadin, yang memperoleh petunjuk, dan pada saat yang sama dia harus menjadi seorang muhtadin, memberikan petunjuk itu di tengah-tengah masyarakatnya. Dia seorang muslim yang ditempa oleh Ramadan, bukan seorang yang fasid, bukan seorang yang rusak, dan bukan pula seorang yang mufsid, yang merusak masyarakat dan dirinya sendiri. Dia bukan pembuat onar, dia bukan pengacau bagi masyarakatnya, dia bukan yang memecah belah bangsanya. Seorang muslim yang ditempa oleh Ramadan bukan seorang yang dal, yang sesat, wa mudil, dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itulah maka dalam Islam fungsi-fungsi muamalah ini menjadi penting dan memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam banyak sabdanya bahwa kedudukan seorang muslim tadi lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah ritual yang dilakukannya. Bahkan jika seorang muslim tidak baik dalam urusan sosialnya, dalam urusan interaksi dengan masyarakatnya, dalam muamalah, maka hal itu tidak dapat ditutupi oleh ibadahnya sepanjang tahun. Perampas hak milik orang lain, dia zalim terhadap orang lain, maka itu tidak dapat dihapuskan dosanya dengan ibadah salat dan tahajud setiap hari. Begitu pula seseorang yang berlaku zalim, menganiaya orang lain, tidak dapat dihapuskan dosanya dan kesalahannya melalui zikir dan berdoa, kecuali yang bersangkutan minta ampun, minta maaf kepada orang tersebut tadi, dan mengembalikan seluruh harta yang diambilnya. Bahkan ibadah-ibadah itu menjadi tidak bermakna. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah tersebut tadi. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, nanti pada suatu saat ada seseorang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa seluruh ibadah-ibadah yang kemudian dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia serahkan kepada Allah, ya Allah, inilah amal ibadah salat hamba, zakat hamba, saum hamba, haji dan umrah hamba, inilah doa-doa hamba. Kemudian Allah menerima amal-amal tersebut tadi, tetapi Allah kemudian meremas-remas amal itu seperti seseorang meremas pakaian yang kotor dan usang, dan kemudian Allah campakkan amal tersebut tadi ke wajah orang tersebut.
di mana menunjukkan Allah tidak menerima amal tersebut tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah dikatakan pada Rasulullah bahwa ada seseorang wanita yang saum pada siang hari dan melakukan salat pada malam hari, akan tetapi dia menyakiti hati tetangganya. Maka Rasulullah langsung menjawab, wanita itu finnar, innaha finnar, wanita itu di dalam neraka. Pada aspek ini kita dapat melihat bahwa ibadah ritual salat, saum, zikir, dan doa tidak bermakna apa-apa disebabkan pelakunya merusak hubungan sosial muamalahnya, memutuskan tali silaturahmi, merampas hak-hak milik orang lain, menzalimi orang lain dan rakyatnya sendiri. Bahkan dalam banyak hadis dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW kemudian bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang pun kepadaku ketika dia tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itulah maka tugas membangun masyarakat dalam Islam merupakan tugas yang mulia, yang melebihi tugas-tugas keagamaan yang bersifat ritual individual. Saat ini yang dibutuhkan adalah implementasi semangat pembebasan ini, yaitu kesediaan umat Islam untuk menjadi teladan par excellence dalam menerapkan hasil Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah wujud fitrah manusia yang sebenarnya. Semoga amal ibadah kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan Mubarak, lagi istimewa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia, menjadi contoh bagi manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh manusia mana yang paling baik, kemudian Rasulullah menjawab, khairun nas atqahum wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsuluhum lirahmi. Manusia yang paling baik, kata Rasulullah, adalah yang paling bertakwa, yang paling banyak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta yang paling banyak melakukan silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita semangat untuk menerapkan nilai-nilai Ramadan dan Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari Syawal ini sampai nanti mudah-mudahan kita jumpa kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Semoga Allah mengelompokkan kita dalam golongan orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad fisabilillah, yang berupaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil meraih derajat takwa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana sigara
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna bil imanil kamilin walil fara'idi mu'addin walid da'wati hamilin wabil islami mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa li ni'ami syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Allahumma ij'al biladana hada wa saira biladil muslimin sakha'an raha'a. Allahumma man aradana su'an fazghilhu fi nafsihi wa man kada fakidhu waj'al tadmirahu fi tadbiri. Allahumma ij'alna fi dimanik wa amanik wa birrik wa ihsanik wahrus bi'ainik allati la tanam wahfazna bi ruknika alladhi la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumiz zalimin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qul amin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala